subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Busta Minarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup darinya. Sahabat BN, pada tanggal 7 Januari 2024 mendatang, kita kembali akan mendapatkan suguhan debat Capres tahun 2024 putaran ketiga. Beranjak dari debat Capres putaran pertama dan debat Cawapres putaran kedua, ada beberapa hal menarik yang perlu agaknya kita bicarakan pada kesempatan ini. Antara lain persoalan adu gagasan atau adu singkatan, adu otak atau adu gertak, adu kepala atau adu istilah. Ketiga hal ini nanti akan tercermin pada debat Capres putaran ketiga nanti. Sebab harus kita akui bahwa pada debat Capres putaran pertama, debat itu kelihatan diwarnai oleh adu gertak di samping adu otak. Sedangkan pada debat Cawapres, debat itu diwarnai adu singkatan dan adu istilah, di samping adu gagasan dan adu kepala. Sedangkan pada hakikatnya yang dibutuhkan rakyat dari debat Capres Cawapres ini adalah adu gagasan. Gagasan dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden inilah yang dikehendaki oleh rakyat tampil dalam debat Capres dan debat Cawapres ini. Apabila adu gagasan dikalahkan oleh adu singkatan, maka adu otak otomatis akan dikalahkan oleh adu gertak, dan adu kepala otomatis nanti akan dikalahkan oleh adu istilah. Sebab adu gagasan memerlukan kemampuan kepala untuk berpikir, memerlukan otak untuk mengolahnya. Di luar daripada itu, maka muncullah adu istilah, adu gertak, dan adu singkatan. Sahabat BN, apabila pada debat Capres putaran ketiga ini yang muncul nanti dari ketiga Capres ini hanya adu istilah, adu gertak, adu singkatan, maka ada harapan negara kita ini ke depan mundur ke belakang, dan kita akan ditertawakan oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini karena calon pemimpinnya hanya mampunya adu gertak, adu istilah, adu singkatan, tidak mampu dia adu otak, adu gagasan, dan adu kepala. Sahabat BN, kita terus terang melihat dua debat terakhir kemarin ini, baik debat putaran pertama maupun debat putaran kedua. Kedua-duanya kita melihat debat itu dicemari oleh hal yang tidak substantif. Di debat pertama lebih banyak kita mendengar suara keras, suara tinggi, emosional
dibandingkan mendengarkan ide dan gagasan. Pada debat kedua, debat itu kita lihat dicemari oleh istilah singkatan yang tidak masuk kepada sasaran yang substansi dari hakikat debat cawapres itu. Sahabat BN, alangkah kecewanya rakyat apabila pada debat putaran ketiga nanti masih saja rakyat melihat debat itu diwarnai oleh hal-hal yang tidak substantif, yang tidak membicarakan, yang tidak memperdebatkan kepentingan rakyat, tapi mengedepankan bagaimana lawan debat kita terjebak, bagaimana lawan debat kita bertanya kepada kita kembali, apa maksudnya itu, apa maksudnya ini. Karena yang dikedepankan itu istilah-istilah, singkatan-singkatan yang tidak dijelaskan, yang hanya untuk mempermalukan lawan debat semata. Padahal yang kita inginkan di sini bagaimana rakyat melihat kemampuan dari ketiga paslon ini dalam memperlihatkan ide dan gagasannya kepada publik, sehingga rakyat dapat gambaran kalau dia nanti memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan, Indonesia ini akan mengalami perubahan kepada yang lebih baik. Jadi artinya rakyat ingin melihat siapa di antara ketiga pasangan calon ini, apakah dia calon presiden atau calon wakil presiden yang dapat diyakini oleh rakyat ketika pasangan calon ini nanti yang memimpin bangsa dan negara ini, bangsa dan negara ini akan mengalami perubahan kepada yang lebih baik. Itu yang diinginkan rakyat. Sehingga itulah nanti yang akan dipilih oleh rakyat di TPS. Jadi sahabat BN, yang harusnya dipersiapkan oleh para peserta debat ketika mereka akan maju ke arena debat, bukan istilah-istilah, bukan singkatan-singkatan, tetapi adalah rencana, ide, gagasan untuk mereka tawarkan kepada publik di saat mereka berada di arena debat nanti. Sahabat BN, sekali lagi kita menginginkan debat capres putaran ketiga nanti tidak lagi mengecewakan publik, tidak lagi mengecewakan rakyat. Dan tentu saja kita berharap kepada moderator tidak hanya sekedar menyebut kata-kata dipersilakan, stop, waktu habis. Tidak hanya sekedar menyebut itu moderator. Kalau hanya itu saja tugas moderator, tidak perlu agaknya moderator diambilkan dari orang-orang yang terkenal. Pegawai KPU saja cukuplah jadi moderator. Tetapi lebih dari itu, tentu moderator benar-benar menguasai segala ketentuan yang berlaku bagi peserta debat, bagi penonton yang hadir selama debat berlangsung. Sehingga jika debat tidak hidup, bisa menjadi hidup. Jika debat terlalu panas, bisa didinginkan. Dan moderator juga tentu bisa membuat rakyat atau publik lebih paham dengan substansi dari debat ini. Dan selanjutnya tentu kita berharap KPU
yang merupakan dapur dari penyelenggaraan pemilu ini, di dalam debat ini khususnya benar-benar bisa hendaknya berlaku adil kepada seluruh pasangan calon. Jangan sampai ada kesan oleh rakyat, oleh publik, KPU ini berpihak, KPU ini tidak adil, KPU ini seperti menganak emaskan secara diam-diam salah satu pasangan calon. Demikian, semoga debat Capres putaran ketiga nanti benar-benar sukses sesuai dengan keinginan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.